Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Selasa 28 Juni 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Ratapan 2 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Ah, betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya, tak kalah ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok Putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tak menerima lagi wahyu daripadanya. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema mengisi ruang waktu dengan kesetiaan. Pada waktu ibadah pengutusan saya beberapa tahun lalu untuk melayani di pos Pelkes di wilayah Kalimantan Timur, dalam kata sambutan seorang perwakilan PHMJ berkata, "Percayalah pada kesetiaan dan penyertaan Tuhan, karena penyertaan dan kesetiaan manusia itu terbatas pada ruang dan waktu." Sejak saat itu, kalimat itu terus tertanam dalam pikiran saya. Saya mencoba memahami lebih dalam sambil mengamati kehidupan dan cinta manusia baik dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Ternyata benar bahwa cinta dan kesetiaan manusia dapat berubah-ubah dan terbatas. Tak jarang keterbatasan itu mengubah cinta menjadi benci, menjadi amarah yang besar, bahkan menghasilkan pola sikap yang tak dapat ditebak. Hal serupa terjadi dalam bacaan hari ini. Di sini Yeremia mengajak kita melihat dan mengetahui pengkhianatan yang dilakukan umat yang dipilih dan dikasihinya. Hasil dari kesetiaan itu mengundang murka Allah. Hal itu terlihat dari ayat 1-9. Ada 3 kali dikatakan Allah murka terhadap Sion. Murka Allah membuat Sion menjadi hancur. Allah memusnahkan mereka tanpa belas kasihan. Kekuatan mereka dilemahkan. Ia menjadikan umat yang dikasihi layaknya musuh yang hendak dihabisi. Ia menghancurkan tempat perjumpaannya dengan umatnya, seakan tak ada ruang lagi untuk saling mengenal. Seringkali kita membenci ketidaksetiaan yang dilakukan oleh orang lain. Namun dengan sadar atau tidak, kita juga sering melakukan hal itu kepada Tuhan dan sesama. Sadarilah bahwa waktu dan ruang hidup kita akan selalu terisi oleh cinta kasih
jika kita menjaga hidup dan kesetiaan kepadanya. Namun, hal sebaliknya yang akan terjadi jika kita mengisi ruang dan waktu itu dengan pengkhianatan. Oleh sebab itu, mari bersama kita bertumbuh dalam kesetiaan kepada Tuhan. Doa pagi ini, meski kami tidak setia, tetapi Engkau selalu setia memberkati kami setiap hari. Ajari kami setia kepadamu Bapa. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.